مغيبا ورأى رجلا مغيبا في نور العرش فقال من هذا أملك قيل لا قال أنبي قيل لا قال من هو قيل هذا رجل كان في الدنيا لسانه رب بذكر الله تعالى وقلبه معلق بالمساجد ولم يستصب لوالديه فقط. Nah ini nih. Yastasibba itu maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu yang di situ memancing-mancing orang tua itu menjadi atau melakukan caci maki kepada kita. Ngalunjak cek Sunda teh. Itu masya Allah ya, orang yang suka zikir itu ya masya Allah. Makanya masuk toriko ya. Serah. Apa aja? Boleh syadzuli, boleh syadzuli. Syadzuli boleh, Qadiri boleh, ada Suki boleh, Rifa'i boleh. Kalau saya syadzuli ya. Si Yusri itu Syadzuli. Rumah keluarga saya syadzuli semua. Kalau saya beda dari mereka nanti ya enggak enak aja sih. Dan memang saya sudah jatuh cinta dengan toriko ini. Karena apa? Seluruh muqaddam daripada torikohnya atau rijalut torikohnya itu seluruhnya wali kutub mulai dari awal sampai akhir. Tapi jangan kaget dulu, nanti semua toriko juga akunya gitu. Dan itu sudah wajar, sudah maklum. Iya, dan itu sudah nggak apa-apa. Tapi gini. Kalau Naqsyabandi itu di Indonesia bagus ya. Kalau kalian bawa Naqsyabandi dari sini nanti bisa meluruskan Naqsyabandi di Indonesia yang agak menyimpang. Iya kan? Sering sholatnya itu awal hari raya itu lebih dulu. Terus aneh-aneh kadang fatwanya juga ya. Di daerah Sumatera mana gitu ya, daerah Sunda sana. Rantum ini. Ya kan sering kan kontroversi Naqsyabandi itu. Tahu juga karena kita nggak tahu ya tertutup atau gimana gitu. Nggak kurang tahu juga. Masalahnya apa? Pernah saya bikin status. Makanya status saya harus betul-betul dihafalkan. Usahain dengan Ustaz Solomon. Belum kamu pakai kacamata. Natap masa depan gitu. Tangannya lagi begini kan? Yang rokok. Saya lupa bahasa Arabnya apa ya. Fasadut tasawufi yakunu bitawjih fi atau fasadut tariqati bitawjih fi atau apa gitu ya. Rusaknya tasawuf atau torikohan itu kenapa? Karena caranya dengan mewariskan. Bukan menunjuk. Sistem monarki. Karena bapaknya itu seorang mursyid torikoh, akhirnya walaupun nggak pernah ngaji, walaupun nggak pernah mondok, walaupun ya Rob. Dan itu juga penyakit seperti ini tuh ada pada pesantren. Wa fasadul ma'ahid aidan yakunu bitawrith. Itu apa itu? Makanya jangan mimpi ketika pondok-pondok Indonesia atau pendidikan di Indonesia keagamaan khususnya bisa bersaing dengan Timur Tengah, Al-Azhar misalkan atau Al-Ahqaf. Karena kalau di Azhar atau di Ahqaf itu metodenya bukan seperti itu, bukan bitawrith. Bukan mewariskan, tapi ditunjuk, dipilih. Kayaknya sulit kayak gitu. Mantang nasab di sini. Makanya kita harus kritik. Maka kita harus kritik. Orang tobat kita. Iya. Sayyid beliau. Masya Allah. Masya Allah. Betul ya. Masya Allah. Sayyid itu. Iya. Kok bisa? Di sini tuh beliau sama Syekh Rifai dulu. Sajili pas Sajili. Ya Sajili. Kalau Sajili ada teman-teman perintah. Paling banyak sih katanya Sajili juga. Pas Sajili. Makanya Sayyid aja itu kena marah juga karena masak-masak gitu. Karena memang di sini Ya akhirnya kan di Janub Sudan. Di Janub Sudan. ya nanti yang Naqsyabandi bisa meluruskan atau memberesi lagi. Ya. Kalau Qadariyah Naqsyabandi. Qadiriyah Naqsyabandiyah itu adalah pencampuran atau peleburan ya. Karena di situ metode suluknya itu hampir mirip, zikir hampir mirip, akhirnya disatukan. Apaan kamu? TKN ya. Ini baru saya paham di Mesir. Iya. Ya, ini yang toriko. Kan yang sama. Sama. Oh, ini lebih dulu. Terus kalau Tijani hati-hati. Nah, kenapa itu? Tijani ini sudah bermasalah sejak dulu. Banyak pemikirannya yang kontroversi. Kenapa? Kalau lihat gerakan-gerakannya, mau bisa dinamakan naik ke sutu. Wah itu macam-macam gerakannya. Tijani. Enggak, maksudnya di kalau pas mau jadi musik kan toriko datang semua tuh. Nah pas puncaknya itu gerakan macam-macam beda-beda. Variasi. Sana gitu. Apa gitu yang dulu gitu di sana. Pantas Lukman bilang-bilang gitu. Ini kira apa maksudnya? Belum berangkat. Baru masuk. Salah satunya. Beranggapan bahwasanya sholawat Fatih itu lebih utama daripada Al-Quran. Wah, bahaya itu. Hah? Bahaya itu, kufur itu. Al-Fatih 5 ublik itu. Ya ada sih aneh teman orang Ghana, dia itu tiap hari dia pada postingnya status itu. Kalau kita baca di ini, bukan pas doa-doanya di pondok pesantren Al-Amin Ridwan, itu
pakai itu juga. Wajib semuanya hafal itu. Jadi kalau salawatnya nggak ada masalah. Ya, maksudnya Salawatnya nggak ada masalah. tindakannya itu. Keyakinannya itu, akidahnya itu. Weh, ini. Ini nih yang bikin Wahabi itu menyerang tasawuf. Betul, itu yang membuat Wahabi itu ini yang Caranya balik. Ini siapa? Balik. Oh, ini Sarki. Sarki. Yang pernah kita pelajari atau bukan? tapi kok kayak gitu yang bawahnya ngegerak itu. Syalbuti mengharamkan ya. At-tarakus fi dzikr atau adzikru bitarakus itu haram. Saya tuh banyak banget. Saya sih duduk gitu, nggak mau ikut. Bang teriak. Masih ada beatbox juga kan itu. Ayo denger gimana Pak. Mana bisa. Gitu-gitu. Enggak di sini juga kalau ini. Allah. Iya, iya. Nah, itu kita orang yang awam tuh bawahnya pengen ketawa mulu gitu loh. Iya, iya, iya. Apalagi gini juga. Kayak ada bahasa gitu kan. Ada di gitu. Allah. Gitu kan. Enggak ada maksud apa-apa ya. Iya. Ada lagi di Banten di Kejarang. Iya, iya. Itu coklat benar sama kusuk lah ya. Udah lah, nggak usah aneh-aneh ya. Ya udah kayak Syadzili aja. Aneh-aneh. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Tapi nggak semua Tijani itu menyimpang. Tapi wallahu alam. Sebagian ulama kita itu mentakwil. Dan ya Sayyidi Ahmad At-Tijani pendirinya itu dijuluki apa? Al-Qutbu Al-Makhtum. Sampai-sampai dianggap bahwasannya makomnya itu saking tingginya itu tidak bisa dicapai oleh siapapun, bahkan para nabi, para malaikat. Sudah. Nah, ini nih, Ini. Iya, iya. menyimpang nih. Ini yang haram yang bisa kufur ini. Kayak Syiah nanti. Iya. Ali ya. Lagi sampai potong sholat. Sekarang dengan Qadir. Iya, itu apa nih? Qadiriyah itu ya. Hah? Dulu Qadir Jailani. Apa? Torikoh. Nggak ada masalah. Apa itu Qadiriyah kan? Apanya? Tadi? Tijani. Enggak, bukan. Saya dulu Qadir Jailani. Oh iya, Qadiriyah. 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 Itu ada dia tadi. Nanti tulis ini banyak atau gimana? Iya, banyak kali saya. Banyak ya? Torika itu banyak sekali, ada ratusan. Jelas melebar dulu. Masyhur, dijelasin dulu. Melebar dulu. Kalau di Indonesia itu yang muktabar sekitar 40-an. Banyak juga ya. Syekhut Torikohnya itu Habib Lutfi. Terus yang sekarang yang viral itu namanya Torikoh Karkariyah. Apa itu? Yang warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu pakaiannya itu. Merah, kuning, hijau, kelabu, putih, apalagi hitam, apalagi. Iya, pokoknya yang kotak-kotak jadi tambalan-tambalan banyak gitu. Kotak warna-warni. Warna-warni gitu. Itu menyimpang. Kadang ada di Saddam tapi masih jarang. Itu kebanyakan di Afrika, dari Afrika sana. Di Indonesia belum ada itu Torikoh Karkariyah atau Kurkuriyah. Oh, yuk. Ya, Kan ada lagi yang hari. Iya, di Indo belum ada ya. nggak tahu. Sebaring sini yang bawa nanti. Makanya Torikoh yang paling utama itu apa? Nah, takzbil. Ya, kalau kayak gitu nanti tergantung yakininya, semuanya paling utama dia. Tapi gini. Ya bagi saya iya. Terus nanti dia nggak buat tarik mana? Nih. Torikoh yang paling utama adalah Torikoh Alawiyah. Sudah masih ada sekarang. Ya, Habaib. Makanya Habaib itu sangat tegas sekali terhadap pemungkaran, penyimpangan. Tapi nggak mengingkari ya bahwasanya Habaib juga ada yang menyimpang. Semua komunitas, semua perkumpulan, semua madrasah pemikiran, semua pasti ada yang menyimpang. Kita nggak boleh menghukumi suatu yang disetujui kemudian dihukumi untuk kuli, nggak boleh. Itu mughalatat mantiqiyah atau logical fallacy. Kalau menyimpang suatu pemikiran, itu kita hukumi dari pemimpinnya atau pembesarnya atau mayoritasnya. Gitu. Di NU ada orang liberal, ada Syiah dan seterusnya. Kita hukumi yang mayoritasnya atau pimpinannya. Gitu. Nggak bisa kita hukumi dari sebagian. Jadi yang paling utama adalah Torikoh Alawiyah. Karena tidak ada penyimpangan sedikit pun. Torikoh Habib Umar, Torikohnya Habib Salim Syautili, Torikohnya Habib Mungdir bin Fuad al-Musawa, Habib Rizik. Itu nggak ada yang aneh-aneh wiridnya, nggak ada yang aneh-aneh. Wiridnya betul-betul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak baik, emang keren apa gimana wirid sampai joget-joget. Walaupun kalau misalkan dicari-cari dalilnya ada memang. Ngaji aja. Saya ngaji. Ya, sebagian masyayikh saya, ya. Di pondok saya itu termasuk pondok yang di situ sangat jarang sekali wirid-wirid. Wirid itu ya dikit banget. Di sini banyak ini. Dikit aja. Di sana bagaimana mencetak para ulama? Karena ulama itu jauh lebih besar pahalanya daripada seorang torikoh atau abid ya, torikohan. Tapi bukan berarti di situ beliau itu melakukan persinggungan atau dikotomi atau apalah ya dengan torikoh, enggak. Maksudnya untuk awal itu enggak perlulah torikoh-torikohan. Alim dulu. Iya, karena kalian sudah diwiridin sama ulama-ulama zaman dahulu bahasanya gitu. Enggak cuma di pondok saya, di pondok-pondok yang lain juga gitu. Pondok-pondok Jawa rata-rata gitu. Kayak pondok Ploso ya, afdhalut turuq ilallah thalabul ilm. Maksudnya gitu. Poso. Iya, Ploso. Termasuk di Riboyo juga gitu. Makanya alim-alim.
Terus ya. Nah, thariqah yang benar itu mengikuti siapa? Manhaj daripada thariqah yang benar. Atau Syekhut Thariqah tasawuf itu siapa? Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Imam Al-Ghazali. Khususnya dua itu. Dua ini nih ya. Kalau pengen tahu thariqah yang benar, bisa menjadi apa mizan terhadap penyimpangan atau tidak, maka baca kitab-kitab beliau. Baca kitab Ihya, baca kitab Imam Junaid Al-Baghdadi. Ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Makanya sebagian thariqah itu kadang aneh-aneh itu ya karena menyimpang karena tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Baca kitab-kitab induk yang perlu dibaca agar tahu thariqah itu benar atau tidak. Ihya pertama. Terus kemudian Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Al-Risalah Al-Qusyairiyah ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qusyairi, Abdul Qasim bin Abdul Karim Ibnul Hawazin Al-Qusyairi, itu untuk merespon terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengatasnamakan tasawuf. Makanya ditulislah Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kitab ini wajib dibaca ya. Ini kayaknya tebal atau enggak? Ya dibaca, wajib dibaca ini. Cetakan yang bagus adalah cetakan yang di situ ditahqiq dan ditakdim oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Ada syarahnya, syarah Risalah Qusyairiyah. Kalau nggak salah namanya Ad-Dilalah An-Naf'iyah atau apa gitu. Video nih. Biar. Ada Indonesia, Majlis Hindi, Majlis Niger. Biar foto-foto. Biar. Ya mana Umi ada lebih ya. Di Wami nggak ada kayak ini Wami. Ya, ada syarahnya cetakan Darul Diya sekitar nggak tahu berapa, 5 jilid atau berapa. Beli. Satu deh. Jangan tanya. Jangan tanya harga Darul Diya. Satu jilidnya aja itu lebih dari 1000. Cuma di mobil kayak Syekh. Ya. Jadi itu. Beli kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kitab yang wajib dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang ada tahqiq daripada Mahmud merah dan hijau. Merah dan hijau warnanya. 2 jilid. Yang ditahqiq dan ditakdim oleh As-Sayyid Asy-Syaikh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Atau cetakan apa? Ya tadi yang syarahnya ya. Yang dicetak oleh Darud Diya. Nah itu ya, yang perlu dibaca. Kemudian kalau dari Thariqah Syadzili, itu bisa baca kitab-kitabnya Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Az-Zarruq, Sidi Ahmad Az-Zarruq Al-Fasi. Beliau salah satu rijalul Thariqah Syadziliyah. Kitabnya Qawaid Anit Tasawuf, Qawaid Tasawuf ya, Haqaiq Anit Tasawuf dan lain-lainnya. Gitu. Terus apalagi baca Al-Hikam Al-Athaiyah. Li Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Kecil sekali tapi di situ la yasihu ayyuqala bi annahu sufi wa la yujad ayyu sufiyyin ala wajhil ardi illa waqad qara'a hadzal kitab. La yasihu ayyuqala li ayyi sufiyyin aw li ayyi tariqatin kanat illam taqra' hadzal kitabul jalil. Semua wali, semua sufi, semua tariqah pasti baca kitab ini. Yakad ayyakuna Qur'anan bahasa. Itu dulu ya. Hikam itu luar biasa emang. Luar biasa. Dan syarah yang terbaik itu karya Syekh Syahidul Mimbar Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Nama syarahnya apa? Asy-Syarh wa Takhlil lil Hikam Al-Athaiyah. Ya. Belum. Ya. Terus ya, banyak-banyak mensyarahi. Ada Syekh Ali Al-Barros, ada termasuk Syekh Ahmad Zarruq juga punya kitab syarah yang mensyarahi daripada termasuk Syekh Ahmad Zarruq juga punya syarah terhadap Hikam Al-Athaiyah. Hikam Al-Athaiyah disyarahi oleh banyak sekali ulama. Dan yang terbaik kata Syekh Usama adalah syarah daripada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Asy-Syarh wa Takhlil lil Hikam Al-Athaiyah. Ya, beli 5 jilid ya, itu 5 jilid. Dan syarah yang terbesar adalah karya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Al-Buti itu ada pengalaman spiritualnya dengan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Suatu ketika ada suatu syarah atau satu hikmah yang di situ beliau nggak paham, terkunci pikirannya, nggak paham. Nah, suatu ketika ada suatu acara di Mesir, ada muktamar apa gitu ya. Kemudian beliau menghadiri hal itu dan menyempatkan diri untuk ziarah kepada Imam Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullah radhiyallahu anhu. Dan beliau kemudian tawasul di Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Tawasul dan mengadukan, bukan minta kepada beliau, tapi mengajak bicara dengan beliau. Atau memang iya, minta kepada beliau untuk apa? Untuk didoakan oleh beliau agar Allah memberikan futuh terhadap dia. Nah, kemudian ada ini videonya, silakan lihat di videonya Syekh Al-Buti di YouTube. Ada playlistnya ada. Berapa muhadharah saya kurang tahu. Di situ ada Kubrul Yakiniyat, ada Layatil Batil, ada banyak ya, ada hikam dan seterusnya. Nah, ketika itu beliau ziarah dan tawasul, ngajak bicara dengan Ibnu Athaillah, kemudian Allah bukakan, terfutuh hatinya. Maksud hikam tersebut terbuka. Beli. Ini kitab yang wajib dibeli. Salah satu kitab yang wajib dibeli. La ghinan anhu, la siyama li tullabil azhar. Ya. Pertama, sufi apapun, thariqah apapun, tidak sah ketika tidak membaca kitab ini. Yang kedua, apa tadi? Ya udahlah, dan lain-lainnya.
Udah ya. Kemudian kitab-kitabnya Imam Haddad ya, Thariqah ya. Kalau kita pengen tahu Thariqah Alawiyah kayak apa, maka kita baca kitab-kitabnya Imam Haddad. Baca kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah juga ada. Jadi Imam Haddad juga punya hikam juga. Al-Hikam Al-Haddadiyah. Nah, ini orangnya datang ini. Kemudian baca lagi kitabnya beliau Ad-Da'watut Tammah. Kemudian baca lagi kitabnya An-Nasahih Ad-Diniyah. Risalatul Mu'awanah wal Mudzaharah wal Mu'azarah dan lain-lainnya. Ada Busrukil Murid, Al-Fusul Al-Ilmiyah dan seterusnya. Beliau ini dikatakan Imam Haddad ini Masya Allah. saya jadi deg-degan ini orangnya. Imam Haddad ini seorang mujaddid pada zamannya. Zaman 1100-an kalau nggak salah ya. Kalau pengen tahu Thariqah Alawiyah kayak apa, itu baca kitab Imam Haddad. Dan disitulah Thariqah Alawiyah itu seperti apa. Dan semuanya itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh. Mu'azarah, sama maknanya mu'awanah. Risalatul Mu'awanah wal Mudzaharah maknanya mu'awanah juga. Wal Mu'azarah juga maknanya mu'awanah. Bahu membahu, gitu maksudnya gitu. Saya nemui beliau, Syekhuna, itu ya sekitar 5 atau 7 tahunan ya, ketika saya masih di situ. Itu beliau membaca silsilah daripada Imam Haddad terus di akhir-akhir hayatnya. Itu, ya. Baca. Ya, udah terus. Dan termasuk